itu? Direspon dulu. Ya, saya mau bertanya satu. Yang pertama, Pak Ustadz, apa sih yang menjadi dasar teman-teman kita yang di Muslim ini? Karena saya juga banyak punya teman Muslim di sekolah saya, dari saya sekolah, kuliah gitu. Mereka, ini menjadi pertanyaan saya, tapi saya nggak mau bertanya langsung ke mereka, takutnya supaya nggak tersinggung atau apa. Mending saya tanya sama yang udah biasa berdiskusi ini. Iya, langsung aja ke ininya. Yang pertama itu pertanyaan di forumnya. Kenapa teman-teman kita Muslim itu, mereka kalau lagi sholat itu Pak Ustadz, itu kenapa harus dibagi? Itu yang pertama. Dibagi apa itu maksudnya? Maksudnya ada kan Satu-satu dulu, satu apa? Satu dulu. Pertanyaannya satu-satu ya, Mbak ya. Biar dijawab dulu. Di sub ada sub-subnya Ustadz Alif. Baik. Satu-satu ya. Bentar. Satu ada yang dibagi itu maksudnya gimana? ini Pak Ustadz, maksudnya ada yang cowok-cowok khusus, ada roomnya khusus gitu. Cewek ada cewek khusus. Itu yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustadz. Baik. Itu jadi pertanyaan dan sangat logis ya, sangat logis. Kenapa di dalam Islam sholatnya itu diatur sedemikian rupa, ditata dengan rapi? Itu kan sudah ada di dalam ilmu fikihnya, ibadahnya ya, yang dicontohkan oleh Nabi kami. Ketika laki-laki sholat, maka semua harus laki-laki. Semua harus laki-laki. Tidak boleh ada perempuan di dalam jajarannya itu. Semua laki-laki. Kalaupun mau ada perempuan, pasti biasanya di lantai 2 atau di posisi yang lain. Kenapa demikian? Satu, memang yang namanya laki-laki dengan perempuan itu tidak boleh bercampur. Disebut namanya ghair mahram, bukan mahramnya. Wanita lain, laki-laki lain, itu kan fitrahnya biasanya itu kan sering ada magnet tertentu. Pokoknya nggak boleh lah memecah fokus dan sebagainya kayak gitu. Nah jadi makanya dipisah, tidak boleh. Kalau bersentuhan itu akan menyebabkan batal juga sholatnya gitu. Jadi tidak boleh tidak fokus. Ya sekarang jangankan gitu ya. Di tempat tertentu aja ini kalau orang bertemu ada laki-laki perempuan itu pasti akan rame. Nah itu tidak boleh mengganggu khusyuk. Kedua juga tidak boleh bersentuhan karena nanti menyebabkan batal sholat kayak gitu. Makanya dipisah, tidak boleh disamakan. Ya itu dipisahkan, laki-laki semua laki-laki, perempuan semua perempuan. Seperti itu aturannya di dalam Islam. Oke. Ya udah itu aja sih Pak Ustadz, aku mau nanya itu aja sih yang jadi beberapa pertanyaan aku supaya itu aja yang mau aku tanyain dulu. Nanti kalau ada yang mau pertanyaan lagi, kenapa? Karena kalau ibadah bercampur laki-laki perempuan itu bisa nggak fokus Bu. Itu logika akal sehatnya juga ketemu. Nggak akan fokus. Waduh bisa nanti main mata lah apalah gitu, itu nggak boleh. Dan apalagi makanya di dalam Islam pertama dalam segi pakaiannya yang laki-laki itu kan harus rapih, sopan, layak. Secara aurat itu tertutup untuk laki-laki karena kita mau menghadap Sang Pencipta. Begitu juga untuk perempuan. Semua pakaiannya semua harus tertutup ketika menghadap Tuhan. Karena kalau di dalam Islam mungkin sudah ada contoh-contohnya ya aturannya berpakaian. Sekarang ke umat terdahulu, ke orang terdahulu, wanita terdahulu, minimal saya bisa gambarkan ketika umat Islam itu sholat, karena ya sebagaimana Bunda Maria juga tertutup dalam berpakaian. Foto-foto yang beredar, dia wanita yang berkerudung. Nah seperti itu. Jadi memang layaknya wanita juga ketika dia sholat, semahal apapun pakaiannya, tapi ketika menghadap Tuhan, gunakanlah pakaian yang layak, yang sopan, nggak perlu modif, nggak perlu pernak-pernik, itu nggak perlu. Tapi yang layak, yang tidak ngetat, yang mudah untuk bergerak, seperti itulah. Itu aturannya. Karena fokusnya menghadap Tuhan, bukan mencari penilaian di hadapan manusia. Mantap. Baik Pak Ustadz, itu aja Pak Ustadz yang mau tanya. Tadi ada 2 katanya, 3, 4, 5. Yang kedua silakan. Ya tadi katanya ada banyak. Jangan banyak-banyak, kasih yang lain dulu. Saya Gak apa-apa. Baru mulai, kalau bisa sampai subuh nggak masalah, biar ada diskusi. Gini, baik, karena gini ya. Ya. Kalau di momen nggak ada perdebatan, kami sering begini. Untuk teman-teman Kristen, terutama yang ada di negara Indonesia, apa yang mengganjal di benak kalian yang selama ini hanya tahunya dari katanya atau dari melihat informasi sepihak yang bukan dari sumbernya, yang mengganjal di pikirannya, tanyakan, ini forumnya.
forumnya untuk diskusi, untuk teman-teman Kristen mengetahui. Silahkan, apa itu yang menjadi yang ada di dalam Islam tentang aturan sholat, contoh tadi, silahkan tanyakan aja, nggak masalah. Ini forumnya, tidak boleh juga ada ketersinggungan. Iya. Makanya saya lebih Terus baik juga- nanya sama yang paham daripada saya nanya sama yang orang yang takutnya biar asumsinya nggak lain-lain gitu, Pak. Ya, sip, Oke, mantap. itu aja ya. Izin live, Pak. Yang kedua, Pertanyaan kedua ditunggu. Besok lagi saya join. Oh, kalau nggak nanya nanti ditanya loh. Udah jam 11, Pak. Gini, Soalnya udah Mbak masuk Yuli. musim panas ini. Mbak Udah jam Yuli, 12 di Bali nih. Mbak Yuli Saya nggak bisa izin dulu ngebayangin ya. Mbak Yuli nggak bisa ngebayangin ya. Kalau lagi sholat bercampur sebelah kiri saya perempuan, sebelah kanan saya perempuan, terus laki-laki bersentuhan, wudhu rusak, terus ngobrol, nggak sholat malah bisa pacaran, Mbak. Itu bahasa sederhananya ya. Iya, Ini iya. gitu ya. Jadi emang semua itu pada ada dasarnya gitu kan, Pak? Ada hadis-hadis Oke. Nabi ada yang Iya, menjelaskan itu. betul. Ada. Nabi Oke, menjelaskan begini, sholatlah kalian kama ro'aitumu, sebagaimana kalian semua, kama usolli, aku sholat. Jadi sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ketika Rasulullah mengajarkan tentang sholat, maka makmumnya, jemaahnya itu adalah kaum laki-laki. Dan menjelaskan di dalam hadisnya, untuk perempuan silahkan sholatlah kalian di masjid, di rumah, kan gitu. Tapi ketika perempuan ingin sholat ke masjid, kata Rasulullah, suami jangan menghalanginya. Dan ketika ke masjid, berpakaianlah yang sopan, jangan menggunakan wewangian yang berlebihan, yang mengundang fokus orang berubah gitu. Jadi menghadap Tuhan itu nggak perlu berlebihan, cukup rapi, wanginya sederhana, tidak boleh juga bau ketek, apalagi baru selesai masak. Contoh misalnya ini ya, Lanjut. Mbak Yuli baru mualaf nih. Enggak. Ber. Contoh Mbak Yuli baru mualaf, terus masuk sholat nih misalnya nih. Terus kebetulan Mbak Yuli ada di sebelah saya. Ini kok orang baru kenal. Saya malah nggak bisa sholat. Saya nanya, Mbak Yuli orang mana? Minta nomor HP-nya dong. Nggak sholat lah kita berdua, pacaran malah. Gitu ya. Ya, baik. Oke, makasih. Thank you Pak Ustadz semuanya. Yang kedua. Yang kedua besok ini jeda jam 12 Pak, di sini saya istirahat dulu. Tadi saya pikir tadi live-nya agak awal, ternyata ada jam 12. Makasih ya Pak Ustadz ya. Kak Kian, makasih ya Kak Kian. Bentar, Neng, Ya. Mbak, ikutin dulu, follow dulu. Nanti besok saya Oh iya ya. fallback Baik, tuh. saya follow, saya ada follow. Aku bingung, kamu tuh manggilnya mau manggil Jin apa mau panggil Yuli ini teh yang bener yang mana tuh? Enggak, Zin itu dia, karena aku guru olahraga Kak, jadi itu panggilan untuk guru olahraga tuh Zin gitu. Jin apa Zin? Jin. Zin. Zin kakak. Kamu teh gelis-gelis dipanggil Jin, ararane. Gelis pisan teh, kumaha? Aku nggak bisa bahasa. Sok, enak mah kieu nya, ya orang bikin teka-teki, mau nggak? Kuis. Apa? Namun bisa ngajawab, ya, ku saya bakal dikasih hadiah, mau tidak? Besok aja saya mau istirahat dulu teh. Tak apa ya. Iya, Tak apa, tapi apa ya? Payah nih sangat nih awak nangat sangat. Kang Kian, ini Teh Kian. Aku dipanggil teteh kurang bener-bener ya, dicipok bebeakan sih ya. Teteh itu bahasa apa? Teteh? Bahasa Sunda. Oh Sunda, ya kakak-kakaknya Iya. orang Sunda ya. Artinya abang kalau bahasa abang. Indonesianya. Berarti aku panggil Teteh Kian gitu? Iya, Teteh Kian gitu. Oke, Teteh Kian, selamat malam. Pak Ustadz, makasih loh Kak Rizal, Kak Handi, thank you Sama-sama. ya. Lagi kok langsung pergi, habis itu baru searching di googling. Teh Kian, Teteh itu untuk siapa gitu loh. Gimana sih? Tadalip, Ya, kirain mau dibelokin ke pertanyaan umroh haji gitu. Tadi sempet curiga. iya, nggak apa-apa sih. Udah inget juga. Tapi kan nggak sejauh itu. Itu kan namanya. Kang Kian, saya ke Api Jabar dulu ya. Mau gabung sama Api Jabar. Lagi buka komal. Siap. Atur nuhun ya. Sing sehat lah. Siap. Mudah sehatnya. Ya, atur nuhun. Bang Oke, Andi, sama-sama. Assalamualaikum Bang. Ya, izin pamit. Waalaikumsalam. Ya, Kang Kian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ini si Mbak tadi selamanya manggil Akang tuh Teteh nanti. Halo Teh Kian. Iya, aku dipanggil Teteh, bener. Ya, buat teman-teman Kristen yang ingin diskusi silahkan naik ke atas ya. Udah saya share ke para pendeta, mudah-mudahan ada yang naik ya. Si SMKS juga mau belajar Islam yang kemarin itu, mudah-mudahan malam ini ada hidayah buat beliau. Jangan lupa di tab-tab layar teman-teman ya. Kok ini baru 8K ini tab-tab layarnya. Hostnya ngalawak kabur. Emang mau turun udah jam 12 di sana. Aduh, ini mah dikit-dikit nyalahin host, dikit-dikit host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman muslim silakan di tab-tab layar, di posting ulang dan di share-share ya biar komalnya kuat ya. Gimana Ustaz Ali puasanya? Alhamdulillah Kang. Masya Allah. Masih lancar. Belum ketemu tanggal ini. Semoga sebulan full. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita kalau siang nggak ngadain diskusi ya karena takut mengganggu puasa. Ya teman-teman moderator tolong dibantu oten-otennya. Saya lab baru. Teman di bawah ya, tolonglah jangan menjadi kaki tangan atau mengiklankan komal-komal lain. Ada lo komalnya sahabat Banyumak palsu di sana membahas ini. Itu artinya secara tidak langsung Anda itu mengajak orang yang ada di sini pindah menonton ke sana. Cukup Anda saja yang menonton. Kalau mau sampaikan aja sama keluarga, itu jangan di area publik. Atau kalau enggak minimal Anda nonton, di skip atau di report selesai gitu. Ini diumumkan di sini. Saya juga monitor kok di situ. Di sini ada 16 HP memantau semua, tapi saya nggak umumin tuh Anda di sana. Begitu ya. Jadi teman-teman nggak perlulah dikasih tahu karena kita udah tahu. Jangan dipromosiin komal-komal sesat dan menyesatkan. Pernyataan saya ini apakah A paham, B tidak paham? Silakan dijawab. Ya saya kadang paham, suka B aneh. tidak paham. Lanjut. Ya saya kadang suka aneh dengan teman-teman muslim ini. Suka senang banget teman-teman muslim ini mempromosikan room-room oten. Senang banget gitu mereka itu. Nggak tahu ada apa gitu. Apa pengen kita semua ke sana mendukung Komal Kristen atau gimana? Maunya seperti apa? Topik tidak boleh berlanjut. Nanti jadi bahasan topik menaikkan rating dia. Jadi intinya setiap ada komal yang tidak bagus kita lihat. Insya Allah semua kita tahu, cukup yang mendengar itu adalah klik profilnya, lalu ada bendera, report, tinggalkan, selesai, itu aja. Woi, ayo motor. Kita fokus di situ, ya. Klik, report, tinggalkan, udah kembali ke channel Muslim, selesai. Assalamualaikum Ustadz Gus, Akang. Waalaikumsalam. Al-Mukarram. Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjutin dong. Al-Mukarram Beng, saya. Al-Mukarram Beng. Masya Allah Al-Mukarram. Aduh, lanjut. Kan masih ada kerjaan ini. Ini ada user. Selamat Ya. malam user. Selamat malam Bang. Kristen apa Oten Bang? Saya Kristen Bang saya. Oh Kristen. Anda bertanya aja silahkan kalau mau bertanya ya. Silakan. Ya, saya mau hanya bertanya saja Bang. Boleh Bang ya? Boleh silakan. Gini Bang, menurut hadis Muslim dan hadis Bukhari, itu Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah umur berapa Bang ya? 6. Oh, 6 tahun ya Bang ya? Gitu ya? Ya. Oh, jujur lah Bang.
Karena barusan aku keluar dari komal yang lain. Gak usah dibandingin, mau udah dijawab. Karena Anda butuh jawaban, bukan butuh perbandingan jawaban orang lain toh. Iya, saya juga kan hanya ngasih tahu. Nggak usah dikasih tahu, udah ditahu. Ya udahlah, minta maaf lah Pak. Ya udah. Pertanyaan kedua apa lagi Bang? Sudah jujur kan 6 tahun ya kan. Jadi menurut abang itu wajar itu ya? Itu seorang nabi menikah. Oke, saya jawab. Ya wajar. Pertama, orang tuanya tidak pernah tidak mengiyakan, malah orang tuanya yang menjadi walinya. Orang tuanya sampai detik ini tidak pernah protes anaknya dinikahi dengan Nabi Muhammad SAW. Bang Andi, boleh aku yang nemenin nggak Bang? Ya silakan. Baik, ya itu tadi kan dijelaskan sama Akang. Jadi resminya serumahnya itu kan di usia 9 tahun. Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah. Nah, pernikahan seperti itu lumrah terjadi ya. Apalagi kalau ada yang mau menghujat pernikahan Rasulullah saat ini, kalian telat. Karena kalian itu tidak sekeras, tidak sesangar Abu Jahal. Abu Jahal itu penghujat Rasulullah, Abu Lahab itu penghujat Rasulullah. Mereka kalau tahu itu sebuah tindakan yang tidak baik, itu sudah menghujat duluan. Kalian baru sekarang, misal kalau ada yang menghujat itu, telatlah kalian, telat. Tapi alhamdulillah tidak ada masalah, dan itu buat kami sih tidak asing, karena pernah dengar juga kalau itu kan manusia. Lah ada Tuhan itu masuk ke dalam rahim perawan seorang usia 12 tahun. Kami nggak kaget, kami biasa aja kan gitu. Dan itu dituhankan oleh teman-teman Kristen. Teman Kristen pernah dengar nggak kisah seperti itu? Bahwa Tuhannya itu pernah masuk menjadi hamil seorang anak yang usianya 12 tahun. Nggak ada cerita di Kristen itu Bang. Loh, Yesus itu masuk kandungan Maria kan? Iya, coba kasih dalilnya Bang, kasih nampak dalilnya. Yesus masuk kandungan Maria, Maria usia berapa tahun coba saya tanya? Iya, coba kasih dalilnya, kasih nampak saya tanya, bukan nanya dalil, saya tanya. Loh, kayak mana aku mau jawab kalau di Kristen itu? Ya, saya tanya, Anda kan Kristen. Nah, iya, Yesus masuk ke dalam rahim Maria ketika Maria usia berapa tahun? Saya jawabkan itu nggak ada di Kristen itu Bang, biar Abang tahu. Nggak ada. Saya jawab. Faktanya Yesus masuk ke dalam rahim Maria, benar nggak? Nggak ada itu, nggak ada dalilnya. Jadi Maria tidak mengandung Yesus. Iya, kok umur berapa Bang bilang? Kan lu kasih dalil tanya tadi. Saya kasih dalil tadi. Saya kasih dalil tadi. Matius 1. Kok Matius dikasih? Kok Matius? Kan ini masalah Yesus yang dikandung. Alah. Saya kasih dalil ya. Diam dulu Bang. Anda dulu diam nggak sebentar? Diam dulu ya. Iya. Matius 1:18-25. Situ perikopnya kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Pak Yusuf, ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus. Pertanyaannya Ustadz Alif, di usia berapakah Bunda Maria itu waktu mengandung Yesus, dan di usia berapakah Maria waktu menikahi Pak Yusuf dalam keadaan hamil? Itu ada datanya Matius 1:18-25. Silakan jawab. Tahu nggak? Nggak dijelaskan. Memang lucu kalian ini. Kok ditanya itu usia berapa ketika Maria hamil, itu usia berapa? Itu barusan kalian baca, kalian umur berapa bila kalian bilang itu nggak disebutin umurnya, makanya kita tanya. Ya udah, memang nggak ada, bukan itu dalilnya kalau begitu, bukan masalah. Kalau begitu, kalau tidak ada jawaban berarti bisa jadi dia hamil usia 8 tahun. Kan nggak ada jawaban kan? Nggak disebutkan. Ayo. Memanglah. Berarti kalau disebut Maria hamil usia 8 tahun atau 9 tahun atau 10 tahun berarti nggak bisa dibantah. Apa sih ini? Kita ini tadi jujur menjawab, dijelaskan. Kenapa Anda nggak mau jujur? Jujurlah. Kalau nggak tahu bilang, saya nggak tahu. Ya udah. Ya justru ini yang membedakan, Bang Handi membedakan. Kenapa keruduk-kerudukan begitu? Akang noise. Berisik. Imut aja. Nanti saya akan. Nah itu. Oh iya, silakan Bang Andi. Datanya ada kok. Kasihan kan lo. Kasihan banget gitu.
Kita sebagai muslim nggak boleh memberikan angka umur, nggak boleh juga kita berpendapat. Biarlah mereka yang berpendapat bermanuver gitu loh. Jadi beban derita ada sama mereka. Gitu ya, beban derita karena nggak ditulis umurnya. Yang kedua adalah bolehkah seorang Pak Yusuf menikahi perempuan yang sedang dalam keadaan hamil? Itu juga perlu dipertanyakan. Kalau menurut tradisi Yahudi sih ya nggak boleh tuh menikahkan wanita yang sudah hamil. Tunggu dulu anaknya lahir, tunggu masa idah, baru kemudian boleh menikah. Itu banyak pertanyaan sih sebenarnya di sana. Teman-teman boleh catat di Matius 1 18 sampai 25 di sana ya. Ya kalau ya pertanyaan tadi dijawab, ya memang ada beberapa riwayat 6 tahun, ada juga 9 tahun, ada 12 tahun. Tapi riwayat yang 6 tahun itu adalah riwayat yang agak sedikit ya ada satu periwayatannya Bang Motor tahu yang usianya udah 70 tahun, udah sepuh. Saya lupa namanya yang meriwayatkan itu. Yang sahih itu kalau menurut yang sering kita dengar 12 tahun atau 9 atau 12 tahun gitu. Bagaimana itu Ustaz Alip menjelaskan itu? Silakan. Bang Motor deh silakan. Tadi menjawab biar ini aja biar cepat mereka. Kerudukan Kang, berisik banget. Mendidih. Benar. Kalau kita nanti menyampaikan 9 tahun pasti ribut. Bisa lu kalian ngomong, makanya ambil cepatnya. Iya nggak apa-apa. Lanjut Salib. Sohi itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan bercampurnya kan 9. Iya betul, tinggal serumahnya itu usia 9 tahun dalam sebuah itu ketika usia di atas 15 tahun itu kan kajian kontemporer ya. Itu sah aja, namanya juga kajian. Kita mau pakai dalil yang mana? Kalau kami sih tidak merasa keberatan ngebahas usia 9 tahun. Nggak ada yang pusing. Kalau mau mempermasalahkan sebenarnya saya bilang Abu Jahal itu dan Abu Lahab itu pembenci Rasulullah. Masa kalian itu telat jahatnya, mestinya keduluan sama dia gitu. Nah, giliran tanya balik baru dia mumet. Betul. Di zaman itu juga orang tuanya nggak keberatan. Tidak ada satupun di zaman itu orang protes loh. Nggak ada orang membicarakan itu. Ada nggak? Nggak ada tuh membicarakan soal menikah seperti itu di zaman dulu ya. Di zaman para nabi nggak ada. Kenapa? Karena mereka juga melakukannya ya. Seperti itu. Nah, di zaman sekarang ini aja mereka pakai cara itu untuk memperkuat imannya. Jangan kau masuk Islam, nabinya begini begitu. Padahal Indonesia merdeka yang Anda nikmati juga ajaran Nabi Muhammad SAW loh. Allahu Akbar, Indonesia merdeka. Anda menikmati kemerdekaan, tapi nggak suka nabinya. Munafik nih. Ya kalau nggak suka ajarannya Nabi Muhammad, nggak suka Nabi kami, ya keluar dari Indonesia. Indonesia merdeka dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad memperkenalkan itu kepada para syuhada, para pejuang yang beragama Islam. Nggak suka tapi masih mau minum air Indonesia. Ikut dong ke Belanda minum air kancingnya Belanda. Bang Moto mau ikut nggak ke Belanda minum air kancing Belanda? Monggo, masih mau datang besok. Nggak suka. Bang Handi, yang aku barusan pertanyaan berdasarkan data Bang Handi. Ini Oten ini gimana sih? Seneng banget nyari masalah di agama lain, agamanya sendiri. Tuhan mau lahir aja udah ketemu masalah, belum nanti matinya juga ketemu masalah lagi. Nah itu dia. Ya itu tadi pertanyaannya. Kok boleh nggak orang Yahudi ketika hamil dinikahi? Ya kagak boleh. Aduh, mau lahir dapat bawa masalah, datangnya bikin masalah, pulangnya juga bawa masalah. Itu kalau dihitung-hitung datanya nih, pertanyaan yang keberapa tuh Oten tentang itu? Ini datanya jelas ya, Matius 1 ya, 18 ya. Di situ kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Kayak ini pendapat banget gitu loh, bukan firman Tuhan, pendapat orang gitu, pendapat penulis. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata penyembah mayat Muhammad yang mati diracun bangke. Allah, ajaran Kristen kayak gini. Ini biar ini Kristen nih, ini Kristen banget ya. Ini teman-teman Kristen tolong di record.
dan dibagikan ke tetangga-tetangga kalian bahwa kelakuan orang Kristen seperti itu. Sebentar kita bahas nanti yang mati diracun siapa ya. Ini terusin dulu. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya, ini ganjil loh Ustaz. Di 18-nya sebelum mereka hidup sebagai suami istri, di 19-nya karena Pak Yusuf suaminya. Jadi Bunda Maria ini hamil sudah punya suami namanya Pak Yusuf. Gitu ya. Nah, bagaimana mungkin orang bisa dinikahkan atau dikawinkan di sana dalam keadaan hamil? Sekarang kita ke framing tadi, ini orang ini menghujat Nabi kita seperti itu, gimana ini? Sakit nggak teman-teman dibawa? Apakah benar Ustaz? Nabi kita itu meninggal dalam keadaan diracun. Terus yang mati diracun siapa? Yohanes 19:30 tadi. Silakan. Pertama, saya bilang makanya teman-teman Oten benci terhadap Islamnya itu telat, nggak belajar dari senior-seniornya pembenci Rasulullah gitu. Kenapa saya bilang telat? Ketika membahas tentang peristiwa diracun, orang yang ngeracunnya aja udah sadar bahwa dia itu nabi beneran. Bahkan dalam riwayatnya beliau itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya gagal dalam misi orang tersebut yang berusaha membunuh Rasulullah melalui meracuni Rasulullah dalam sebuah makanan. Kan gitu dalam peristiwanya. Dan mereka sudah percaya, dia percaya bahwa dia itu seorang nabi karena dia tidak mati ketika diracun. Beliau wafat 4 tahun peristiwa setelahnya dan memang sudah ketemu ajalnya. Wahyu sudah selesai. Semua syariat sudah diturunkan. Nggak ada masalah itu. Ya cuman itu tadi, oten-oten yang pembenci Islam itu telat. Kalian itu nggak belajar dari senior kalian gitu loh. Mestinya belajarlah dari senior-senior kalian yang dahulu ketika ada Islam, ada pembenci Rasulullah itu, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Nah, tiru mereka bagaimana caranya menghujat Rasulullah. Karena mereka saksi hidup waktu itu, kan gitu. Gitu, oten caranya saya ajarin. Bagaimana yang kalian mau ambil teladannya dari Abu Jahal dan Abu Lahab, kami ambil teladannya dari Rasulullah. Nah itu baru ketemu kan gitu. Ya kalau membahas yang mati diracun juga di situ kan ada yang menghisap anggur dicampur empedu, ada itu sebelum disulap. Habis itu nanti dia juga minum anggur bercampur mur kayak gitu. Udah habis itu selesailah dia. Itu Bang Andi. Iya, makasih Ustaz. Udah nggak ada. Ya, Bro, kalau misalnya siapapun nggak suka ajaran Nabi Muhammad SAW, ya nggak. Kalau memang mau konsisten ya pindah dari Indonesia lah. Pancasila dasar negara kita itu diambil dari Al-Quran loh, nggak ada diambil dari Bible loh. Jadi artinya kalau nggak suka ajaran Nabi Muhammad, artinya nggak suka Pancasila, nggak suka undang-undang dasar pembukaan itu. Karena semua diambil dari Al-Quran. Jadi kalau nggak suka itu ya, berarti ya nggak suka dasar negara. Gitu ya, ya pindah. Tapi Anda masih nyaman bertani, bercocok tanam, jadi PNS. Kenapa nggak pindah sekalian ke Burundi gitu loh? Anda nggak suka, tapi masih menikmati gitu. Itu namanya kafir kuadrat sama munafik. Mari kita diskusi baik-baik, bersahabat kita. Kamu Kristen, kami Muslim. Diskusi baik-baik saja. Supaya terjadi toleransi, saling menghormati. Tapi kalau di kepalamu hanya kebencian, ya saya bisa berpendapat ya bahwa kau dirasuki iblis. Karena iblis memang merasuki manusia, atau Anda mewakili iblis, ya bersifat seperti iblis. Itu ya. Itu sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berada di tengah-tengah antum semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Iya, lanjut Bang Handi, narasinya Bang Handi. Sembari dinaikkan kalau ada pasien. Ya saya netral, ini penghujat nih, gimana naikkan lagi? Coba aja mau silakan. Baik-baik kalau mau diskusi baik-baik. Diskusi jangan kesurupan mayat Muhammad diskusi. Yang mati diracun, penyembah mayat Muhammad, Rob Allah. Mati mija.
Ini kalau penjajah, mental penjajah ini kayak gini. Juma bego, tolol. Juma bego. Ini kalau mental penjajah kayak gini nih. Allahu Akbar. Lahir dari sperma asu kayak gini. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Orang makan durian pasti bau durian. Orang makan babi pasti bau babi. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang makan durian bau durian. Orang makan mangga bau mangga. Orang makan asu bau asu. Itu masih mending. Kalau prediksi saya Banyuma ini, prediksi saya orang yang kayak tadi ini sepertinya ibunya bukan bergaul sama bapaknya, tapi bergaul sama yang itu tadi, itu yang 4 kaki. Kemungkinan. Boleh dong. Saya berpendapat khusus untuk dia. Nggak apa-apa dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tugas kita hanya mencerdaskannya. Tugas kita membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi atau ada yang ingin bertanya, waktu dan tempat disilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada domba. Domba, selamat malam domba. Mati meja. Domba. Domba main TikTok. Selamat malam. Ya. Kristen apa Oten, Bang? Kristen. Oh, Kristen. Iya. Malam saudara. Silakan. Saudara domba. Ya, sesi malam ini Anda bertanya, silakan. Kristen bertanya, nanti dikomparasi. Silakan, Bang. Soalnya Komal ini nggak bisa digedein. Gini aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Waduh, dari suku mana, saudara? Ngantuk. Saudara domba ini dari suku mana? Dari Nat, Benyamin, Yehuda. Yehuda ya. Dari Yehuda? Iya. Masya Allah. Artinya antum praktisi Torah atau gimana ini? Oh bukan, saya orang biasa aja. Biasa ada. Tapi sadarkah saudara kalau kepemimpinan dari kerajaan Yehuda itu sudah berakhir? Berakhir gimana maksudnya? Ya berakhir, sudah diambil alih oleh orang lain. Oh ya? Iya kan tertulis di dalam kitab saudara Yesaya 42 nomor 1. Kalau Anda orang Yehuda ya, di situ diterangkan, lihat itu hambaku yang kubegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi ada hamba Allah kemudian yang menegakkan hukum-hukum Tuhan kepada bangsa-bangsa. Ini yang diterangkan di dalam kitab Yesaya. Kemudian di dalam kitab Kejadian 49 juga menerangkan tentang kerajaan Yehuda yang kemudian diambil lalu diberikan kepada oknum yang mampu menegakkan hukum-hukum dan menaklukkan bangsa-bangsa. Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka ketika yang berhak atasnya itu sudah datang, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ada 2 utusan, yaitu Yesus dan juga baginda Rasul Muhammad SAW. Di antara 2 utusan ini, hanya Nabi Muhammad yang kemudian mampu menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum-hukum dari langit. Sedangkan Yesus gagal total ketika dia datang 3 tahun mengajar. Rupa-rupanya ajarannya itu tidak bisa
menaklukkan bangsa-bangsa, justru dia yang ditaklukkan kemudian oleh Yahudi bersama dengan sekutunya orang-orang Roma. Jadi keturunan Yehuda dalam hal ini sangat-sangat naif karena tak mampu kemudian Yesus untuk menegakkan hukum dari keturunan Yehuda. Ya, termasuk Anda sendiri, karena Paulus ya secara terstruktur kemudian itu melumpuhkan ajarannya Yesus, sehingga Yesus tak berdaya untuk menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Satu-satunya kandidat hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengambil tonggak kepemimpinan kerajaan Yehuda yang mana Tuhan berikan kepada mereka. Dan memang dikatakan bahwa di dalam kitab saudara, Yesus itu adalah raja bagi Bani Yakub. Sayangnya kerajaannya diambil alih kemudian oleh dia yang mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Coba Anda lihat di dalam Lukas 1 nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sayangnya di dalam Matius 21:43, karena itu aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil dari Bani Israel dan akan diberikan kepada bangsa lain, yang mana bangsa lain ini akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Nah, jadi kalau Anda dari keturunan Yehuda, ya sabar aja, karena yang berjaya saat ini adalah bangsa lain, yaitu bangsa Arab di dalam panji dinul Islam. Silakan. Oke, Bang Juma, terima kasih. Iya, silakan. Sudah diterangkan seperti itu. Ya. Iya. Yang saya tahu bahwa kepemimpinan di kerajaan Yehuda yang dijanjikan di dalam Alkitab itu adalah Yesus. Itu kemudian dinubuatkan oleh beberapa nabi. Ada Yesaya, bahkan juga Mikha, Nabi Mikha. Jadi pemimpin Yehuda yang dijanjikan di dalam Alkitab itu adalah Yesus, bukan Muhammad, Bang. Ya, saya tidak tahu sumber itu, mungkin itu dari Al-Quran saudara mungkin ya. Tapi itulah yang saya ketahui. Dan kalaupun orang Yehuda mengira bahwa kepemimpinan Yesus itu gagal, yaitu bagi mereka yang tidak percaya, ya, tidak percaya akan kedatangan Yesus pada waktu itu. Banyak orang melihat, banyak mata melihat dan menyaksikan bagaimana Yesus, dia lahir, kemudian dia bekerja, melayani pelayanan pada waktu itu, dan klimaksnya adalah, puncaknya adalah ketika dia kemudian mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian dia naik kembali ke surga. Itu yang kami yakini. Jadi kalau Bang Juma, sekali lagi maaf kalau Bang Juma mau masukkan Nabi Muhammad di dalam perjanjian kekal itu, sepertinya kurang pas, Bang. Ya, terima kasih. Oke, baik. Jadi di awal tadi saya sudah mengatakan bahwasanya Yesus berdasarkan Lukas 1 nomor 33, dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itu betul, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Hanya saja, kalau dari Yesus meneruskan kerajaan tersebut, mana kerajaan itu? Nggak ada. 12 suku Bani Israel taat
ada kerajaannya. Yesus dari suku Yehuda, dan dia adalah raja untuk kemudian selama-lamanya bagi keturunan Yakub, dan kerajaannya itu tidak berkesudahan. Kalau kerajaannya tidak berkesudahan, itu betul. Itu betul itu. Kerajaannya tidak berkesudahan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian, mana kerajaan yang tidak berkesudahan itu? Keturunan Yakub tak punya lagi kerajaan. Makanya Yesus mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil karena tidak berkesudahan. Maka kerajaan yang tidak berkesudahan ini harus ada yang menjadi pelanjut tongkat estafet. Maka Yesus mau tidak mau harus rela ikhlas melepaskan kerajaan itu. Dan dia tegaskan di dalam Matius 21 nomor 43, karena itu aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Di mana bangsa lain itu akan melanjutkan buah dari kerajaan tersebut. Siapa yang memiliki kerajaan yang berdasar terhadap kerajaan yang datang kepada Bani Israel? Gak mungkin ke Vatikan, gak mungkin. Gak mungkin ke Inggris, gak mungkin juga ke Belanda. Satu-satunya kandidat hanya yang datang kepada Bani Ismail, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Wahai orang Yahudi keturunan Yakub, Bani Israel, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran yang mengiringinya sebagai penjelasan kepada seluruh umat manusia. Ini kata Al-Quran, qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Kalau bukan Nabi Muhammad, lalu siapa? Siapa? Diberikan kepada bangsa lain. Siapa bangsa itu? Bangsa lain yang mana yang dimaksud? Paulus orang Israel, keturunan daripada Benyamin, berarti masih sebangsa dari keturunan Yakub. Harus bangsa lain. Siapa bangsa itu dan mana kerajaannya sekarang? Coba sedikit kita teropong apa yang diterangkan kemudian di dalam kitab Yesaya. Berkumandanglah suara dari gurun paran, dari kota manapun yang ada kemudian dihuni oleh Kedar. Bersorak-soraklah penduduk perbukitan dan pegunungan, meneriakkan pujian yang memuliakan dan kemunculan sang pemimpin yang mendakwakan penghormatan kepada Tuhan. Api kepahlawanan yang akan membakar setiap jiwa, dipegang serta tak akan patah terbunuh, namun selalu selamat, dan apa? Memenangkan peperangan menghadapi musuh-musuhnya hingga hukum kerajaan Allah ditegakkan. Itu siapa? Yesus? Mustahile. Paulus? Apatah lagi? Gak nyambung kali. Coba Anda baca. Kesimpulan yang saya sampaikan tadi itu termaktub di dalam Yesaya 41 dari nomor 1 sampai nomor 13. Cakupannya, berkumandangnya kemudian suara di gurun paran. Paran itu di mana? Arab. Desa-desa yang dihuni oleh Kedar itu di mana? Arab. Kedar itu anak kedua dari Nabi Ismail. Anak pertama namanya Nebayot, anak kedua Kedar. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah dari keturunan Kedar, lalu kemudian sampai kepada Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kerajaan itu diberikan kepada bangsa lain. Kalau bangsa lain berarti bangsa di luar daripada Bani Yakub. Siapa itu? Bangsa Arab. Kerajaannya mana? Sampai hari ini orang berbondong-bondong dari seluruh penjuru bumi kemudian datang sana. Nah, kalau dari bangsa lain selain daripada itu di mana? Vatikan tidak mungkin.
Ini fakta, ini fenomena. Orang-orang Kristen mau terima tidak terima, mau sakit hati ataupun tidak sakit hati, yang pasti mereka harus percaya kepada Yesus, katanya, bahwa kerajaan Tuhan telah diberikan kepada bangsa Arab. Titik. Silakan. Semoga dicerna dan dipahami ya Bang Domba ya. Itu data yang dibahas. Baik Bang Juma, terima kasih. Silakan. Ya, lagi-lagi ya saya mau tegaskan bahwa tidak ada satupun di dalam nubuatan perjanjian lama yang menubuatkan bahwa tongkat kepemimpinan di dalam kerajaan Yehuda itu nanti akan diserahkan kepada bangsa Arab, atau lebih spesifiknya kepada Nabi Muhammad. Ya. Karena yang dijanjikan di situ bukanlah Nabi Muhammad, bukan juga dari bangsa Arab. Itu udah jelas-jelas di dalam Yesaya itu selalu mengatakan bahwa yang lahir itu nanti dari keturunan seorang perempuan. Perempuan yang mana? Perempuan yang muda yang belum pernah bersuami. Seperti itu. Nah, itu digenapi di dalam Yesus. Nah, lagi-lagi dalam kerajaan yang disebutkan di dalam Matius tadi yang dikutip Bang Juma. Jadi itu harus dipahami. Kerajaan di sini bukan berbicara tentang kerajaan pada umumnya seperti yang sekarang. Oh, kerajaan nanti rajanya ini, kemudian dia punya tentara, dia punya bawahan, dia punya panglima dan sebagainya. Sebab kalau itu, maka percuma lah Yesus itu datang kalau menjadi seorang pemimpin kerajaan, ya, seperti yang dimaksudkan Bang Juma tadi. Nah, jadi di dalam Matius itu kerajaan yang dimaksudkan di situ adalah bukan semata-mata kerajaan yang sekarang kita kenal ya, tapi kerajaan di situ adalah kerajaan yang berbicara tentang kekekalan. Itulah sebabnya dia mengatakan bahwa tongkat kepemimpinan ini, kerajaan ini akan saya berikan kepada bangsa lain. Karena itu berbicara tentang kerajaan surga, kekekalan, penyelamatan bagi bangsa-bangsa lain. Bukan saja kepada bangsa Yehuda, tetapi juga itu berlaku untuk bangsa yang lain. Makanya dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-28 katakanlah, pergilah, beritakanlah kabar baik itu kepada semua bangsa. Baptislah mereka, ajar mereka, dan lain sebagainya. Jadi ini bukan berbicara tentang kerajaan yang sekarang kita kenal, oh ini ada panglimanya, ada ininya, tidak. Kemudian punya pasukan, tidak. Tapi ini berbicara tentang kekekalan Bang Juma. Dan yang bisa menggenapi tongkat estafet itu adalah Yesus sendiri. Begitu. Dari si proses kelahirannya itu semua tergenapi. Yang menjadi manusia datang ke dunia itu sudah dinubuatkan prosesnya. Dia lahir dari seorang perawan. Itu digenapi di dalam Maria. Kemudian dia akan besar, tumbuh, kemudian dia akan melayani. Dia akan ditolak banyak orang. Kemudian dia akan mati. Kemudian bangkit dan naik ke surga. Nah, kalau ini kita Bang Juma sematkan kepada Nabi Muhammad, saya kira syarat-syarat tadi nubuatan yang terdapat di dalam perjanjian lama itu sepertinya itu tidak terdapat dan tidak dipenuhi oleh Nabi Muhammad. Terima kasih Bang. Iya, baik. Sah-sah saja ketika ada penolakan. Tapi izinkan saya kemudian mengurai satu keadaan yang mustahil kemudian sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Anda coba lihat ketika kemudian di dalam kitab yang Anda genggam
bangsa Israel nampak sangat mengingkari akan keberadaan Allah. Di dalam Yesaya bab 1 nomor 1 sampai nomor 3, di situ diterangkan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi Israel tidak memahaminya. Israel pendosa yang syarat dengan kesalahan. Israel disebut sebagai keturunan penjahat. Yesaya 1 nomor 4. Israel adalah bangsa yang semakin murtad. Yesaya 1 nomor 5. Israel menjadi negeri yang sunyi. Yesaya 1 nomor 7. Hanya sebagian kecil dari bangsa Israel diampuni dan diberikan keselamatan. Yesaya 1 nomor 9. Allah menolak persembahan korban Israel. Yesaya 1 nomor 11. Doa Israel tidak didengarkan oleh Allah. Yesaya 1 nomor 15. Israel dikenal sebagai negeri sundal dan kaum pembunuh. Yesaya 1 nomor 21. Israel kehilangan berkat Allah dan tidak diampuni oleh Allah. Yesaya 22 nomor 5 nomor 14. Dosa-dosa syirik dan kemusyrikan Israel dikenal sebagai penyembah berhala dan sihir yang tidak diampuni. Allah kemudian menajiskan harta kekayaan mereka. Yesaya 2 nomor 6 sampai nomor 9. Jadi bagaimana mungkin kerajaan akan kembali diberikan kepada mereka? Jadi ketika saudara mengatakan yang mengambil kerajaan itu adalah Yesus itu sendiri, Anda ketinggalan perahu, saudara. Yesus, tadi saya sudah membantu Anda. Lukas 1 nomor 33, dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yesus boleh kandas untuk tidak menjadi raja. Yesus kemudian bisa berhenti untuk tidak menjadi keturunan Yakub yang memiliki tahta, boleh. Tapi kerajaan Yehuda itu harus terus berlanjut. Karena Yesus tak mampu memegang tahta, Yesus kemudian tak sanggup memegang aturan-aturan yang Tuhan berikan untuk ditegakkan kepada Bani Israel. Maka dengan lisannya Yesus berkata di dalam Matius 21 nomor 43, karena itu aku Yesus berkata kepada kalian bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain. Coba dipakai kuping, dipakai hati, dipakai kepala sekali-sekali. Ketika Yesus yang menyerahkan kerajaan itu kepada bangsa lain, jangan pula ente yang bukan kemudian pengikutnya dari Bani Israel yang mengatakan kerajaan itu tetap ada pada Yesus. Itu ditertawakan sama kodok-kodok yang mendengarkan. Yesus yang berkata kerajaan diberikan kepada bangsa lain. Ente pula yang mengatakan kerajaan itu tetap ada pada Yesus. Alamak. Yesusnya, saudara, sekali lagi dengar. Yesusnya yang berkata kerajaan yang diberikan kepadanya telah diberikan kepada bangsa lain. Tidak mungkin kemudian kerajaan itu tetap berada pada tumpuh kaki mereka. Nggak mungkin. Yesus datang, di mana dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Tapi gagal. Belum juga jadi RT, udah rencana disepakati dibunuh oleh Bani Yakub. Muncul kemudian penyesat-penyesat ngaku-ngaku Yesus, bergelar Kristus. Korbannya Anda. Sedangkan kerajaan sudah dialihkan ke bangsa lain. Kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekuat apapun Anda kemudian menolak itulah faktanya. Gak
Tidak ada penolakan yang bisa menjadikan Anda kemudian menjadi benar. Tak ada. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang menerangkan kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa lain. Makanya di dalam Ulangan 18 nomor 18, Allah akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, di mana di mulutnya lah kemudian Allah menaruh firman, dan firman yang terlontar dari mulut nabi yang sama seperti Musa ini yang akan melumpuhkan hukum-hukum yang ada di depannya. Dah kena pelanggaran Gurunda Juma. Maaf teman-teman ya. Bang Domba masih nyimak Bang Domba? Ya lanjut. Ini Ya, kena pelanggaran ini, kena tumbak oten iseng. Jangan gitu lah, ini lagi diskusi baik-baik ini. Belajarlah kalian, belajar. Simak aja ya. Oke, lanjut. Ya, handle dulu Ustaz dari Bang Nandar. Ini asli bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini Tony Muslim apa Kristen? Kang, saya cuma sebentar aja, Kang. Ya, siap Bang Nandar, mantap. Kenapa sebentar? Enggak lama. Akun utamaku kena blokir permanen tadi lagi debat. Oh, udah iya. hangus. Iya sama Rudi ya. Oke, ini Tony Iya, Muslim apa Kristen? Nanti itu Bang Domba nanggapinnya pas guru kami sudah kembali ya, biar tidak terpotong narasinya dan sudah kembali. Oke, lanjut. Ini Tony ini nggak ada suara, diturunin aja moderator. Iya, jangan pula saya yang dibilang kena pelanggaran. Aku kena tombak. Islam bang. Agama Islam. Cuma saya assalamualaikum dulu deh sebelum lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru yang saya sayangi. Masya Allah. Mudah-mudahan barokah terus dah. Hampir habis. Silakan Ayo Nathan atau Bunda ada yang mau disampaikan? Nggak usah, saya cuma minta di follow aja akun saya ini Bang, ini Gurunda biasa. Ya, oke teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di follow akun-akun, semua akun yang ada di atas ini silakan di follow. Terima kasih. Iya, silakan sama-sama. Nggak itu ya. Gurunda lanjut, maksudnya si Domba biar dia fokus belajar, soalnya materinya dalam ini, dia kayaknya nggak nyampe tadi. Lanjut Gurunda, maaf. Iya, jadi kerajaan itu sudah diberikan kepada bangsa lain. Bahkan Yesus berkata di dalam Matius 11 nomor 11, di situ dia menerangkan tentang Yohanes sebagai yang terbesar yang pernah melebihi dirinya sendiri. Jelas itu. Jadi Yohanes ini adalah yang terbesar, bahkan melebihi dari Yesus itu sendiri. Namun nabi yang akan datang kemudian menurut Yesus, yaitu nabi yang terakhir, terkecil dan akan menjadi yang paling besar. Coba Anda baca dalam Matius 11 nomor 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga, yaitu Sang Mesias, nabi terakhir, akan lebih besar daripadanya. Itu seirama dengan Ulangan 34 nomor 10 sampai nomor 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar dilakukan oleh Musa di depan seluruh orang Israel, itu tidak akan ada lagi bangkit di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi nabi yang sama seperti Musa itu bangkitnya di luar Bani Israel. Kepada dialah tongkat estafet pemerintahan Yehuda diberikan, dan dialah yang kemudian menegakkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Makanya Anda melihat di Indonesia hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ditegakkan, dan sekarang dan seterusnya akan merambah ke seluruh penjuru muka bumi tentang ajaran Nabi Muhammad ini. Sedangkan ajaran Yesus mana? Mana ajaran Yesus?
yang sampai ke Indonesia ini yang mana? Nggak ada kan? Jadi bukan Yesus, karena memang kerajaannya diinformasikan kepada muridnya, akan diberikan kepada bangsa lain, dan dari bangsa lain itulah akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Maka ajaran-ajaran yang diusung oleh para nabi, buahnya ada di Islam. Tauhid, syahadatain, sholat, puasa, zakat, itu semuanya, ziarah, kemudian haji, umroh, itu semua buah-buah dari kerajaan tersebut. Sedangkan menyanyi di gereja, makan babi, makan tikus, makan padale, makan kuda nil, biawak, cicak, mana ada itu kerajaan Allah kayak gitu, mana ada. Nggak ada buah kerajaan Tuhan kok makan babi, makan asu, makan naga, mana ada. Jadi buahnya itu nampak, bersinar dari paran. Itulah dinul Islam, bukan karisteng. Itu jadi yang pakar Kristen tolong dinaikkan biar supaya bisa mengimbangi materi ini. Silakan. Ya Pak Domba, silakan. Sambil menunggu temannya nanti. Semoga malam ini dapat pencerahan. Amin. Halo Pak Domba, masih monitor? Semangat Pak Domba, semangat. Oke. Mengungkap kebenaran perlu energi. Lanjut. Oke, tadi panjang kali lebar ya diterangkan oleh Bang Juma. Jadi karena keterbatasan jadi gini aja Bang Juma, biar kita nggak terlalu panjang kali lebar ya. Iya. Kita ambil jalan tengahnya saja, di mana Muhammad itu dituliskan di dalam Alkitab itu Bang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dituliskan kemudian di dalam kitab yang Anda pegang hari ini. Tidak. Tidak. Iya, karena kitab yang Anda pegang itu bukan firman Tuhan. Kitab yang Anda pegang itu bukan kitabnya Nabi Musa, bukan kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana mungkin ada Nabi Muhammad di dalamnya? Sudah pasti dihapuskan dong, nama Ismail aja dilengserkan di situ. Anak tunggalnya Ismail aja digeser, ser. Apatah lagi Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Quran mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu dijelaskan di mana? Di Torah. Nama Nabi Muhammad tertulis di Torah. Sekarang mana Torahnya? Sekarang mana Torahnya Nabi Musa? Torah mana? Cuman ada satu Torah, yaitu yang datang kepada Nabi Musa. Yang datang ke Anda itu bukan Torahnya Nabi Musa. Itu Torahnya Pak. Kitab pertama itu, Kejadian Ulang bilang. Ya, yang saya maksud kitabnya Nabi Musa. Mana kitabnya Nabi Musa? Itu kitabnya Nabi Musa. Yang mana? Yang dari Belanda? Kejadian Keluaran 15 Siapa bilang itu kitabnya Nabi Musa? Iya, itu Musa, Nabi Musa. Dari mana Anda mengatakan Nabi Musa pakai bahasa Indonesia? Dari Alkitab itu sendiri dia menuliskan di situ. Nggak ada, itu bukan kitabnya Nabi Musa, kawan. Itu cerita-cerita yang dibangun dari hasil kemudian penyelidikan atau terjemahan kitab-kitab terdahulu yang tidak diketahui asal usulnya. Nggak ada kitab Nabi Musa hari ini. Mana kitabnya Nabi Musa? Yang dipegang Kristen itu bukan kitabnya Nabi Musa. Jadi kalau Anda mencari nama Nabi Muhammad di dalam kitab yang Anda pegang, ya mustahil ya ada. Nggak mungkin ada. Lawang namanya Nabi Ismail aja dilenserkan di situ sebagai anak tunggal, digeser dia jadi anak kedua.
Isa jadi anak pertama kan di situ. Iya kan? Iya. Sorry ya Bang Juma ya, ini jangan dicocok-cocok logi ya. Jadi Iya, Ismail itu. itu ada di situ, Ismail itu. Iya, tapi jadi anak kedua kan? Anak istri kedua dari Abraham. Iya, dia anak keduanya Abraham kan kalau di kitab itu kan? Iya kan? Jadi Iya kan, lagi-lagi benar nggak? Betul Bang Juma nggak? ini tidak bisa Betul tidak? membuktikan bahwa Di dalam kitab yang Anda pegang Muhammad tertulis di Ismail, dalam kitab Nabi Musa. Ismail jadi anak kedua. Tidak ada. Isa jadi anak tunggal kan? Betul nggak? Ya. Betul nggak? Benar ndak Isa jadi anak pertama di dalam kitab yang Anda pegang? Betul nggak? Iya kan? Dia anak yang sah. Ya. Anak Apa? yang sah. Anak angsa? Anak sah dari Abraham. Oh, jadi Ismail bukan anak sah? Bukan, karena itu anak Oh, berarti Abraham ini anak pesina, pembantunya, gitu. anak dari hambanya. Berarti Ya. Anda menganggap bahwa Abraham berzina gitu? Bukan berzina. Lah katanya tadi anak tidak sah. Kalau anak tidak sah berarti Ya, anak nanti. haram, Cak Ayu. Ya nanti. Anda telah mengutuk Abraham. Bukan di mengutuk dalam Abraham, kitab itu Kejadian fakta. 12 Ya. nomor Di 3. dalam kitab Aku Kejadian Tuhan ditulis. akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dengan mengatakan Ismail anak haram, Ismail anak tidak sah, itu Anda sedang mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Pantaslah Anda percaya Isa anak pertama. Mana ada kitab mengajarkan Anda anak kedua jadi anak pertama dan Anda terima begitu saja. Ulama, inilah celokonya. Makanya Al-Quran mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis turun hanya kepada para pendosa. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu sayatin. Tanazzalu ala kulli afakin azim. Iblis turun hanya kepada setiap pendosa, setiap pendusta yang banyak berdosa. Itu kata Quran. Apakah tidak berbohong? Apakah tidak pendusta? Kalau dikatakan Ismail itu bukan anak tunggal, bohong enggak? Bohong enggak itu? Ya, jadi ini ya saya jelaskan ya, saudara-saudara, teman-teman yang ada di bawah. Jadi Ismail itu anak dari hambanya Sarai. Itu anak pertamanya Abraham atau bukan? Dengarkan dulu, anak Hagar, ya. Hagar itu adalah anak pertamanya Abraham siapa? Sarai. Anak pertamanya Abraham siapa? Dari Hagar. Anak pertamanya Abraham siapa? Dari Hagar. Anak pertamanya Abraham siapa? Nah, coba lihat. Sarai. Inilah teman-teman. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Iblis itu hanya bekerja pada Kejadian 16 ayat orang-orang 1 pendusta. dikatakan demikian. Adapun Sarai, Saya istri tidak tanya Abraham itu, yang saya tidak tanya beranak. anaknya Abraham. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Anaknya Mesir. Abraham, anak Hagar pertamanya siapa? namanya. Anak pertamanya Hagar Abraham siapa? namanya. Anak pertamanya Abraham siapa? Anak pertama dari Sarai namanya Ishak. Mulai dimpi Pertama kembali kan? Hagar namanya. Ini tidak sia-sia nama Anda itu kambing. Ya. Otak Anda nggak berfungsi memang. Terus tadi kau bilang Pembohong kalau itu memang Muhammad kayak itu gitu. adalah nabi yang Saya tanya anak pertamanya Abraham siapa? Iya. Ya sudah, kita kasihlah dia Ismail. Ismail. Anak pertama Hagar. Pembantunya Yang hambanya diminta Sarai. anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Iya. Yang diminta itu anaknya Sarai. Itulah Nenek yang Mukiper, pembohong, pendusta. Pembohong. Jadi logikanya teman-teman, kalau Setan tadi alas. si Bang Bima mengatakan Turun. Penipu, pembohong, kambing, domba, turun. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu. Bahlul, dungu, kampret, penyesat, bahlul. Anak yang diminta itu bukan anaknya Sarah, cuplis. Yang diminta itu anaknya Abraham. Dasar pemakan tai.
Yang diuji itu bukan istrinya, tapi nabinya yang diuji. Abraham, dasar penipu. Nah, inilah agamamu yang menghantarkan kau. Kenapa tak ada kemudian orang Kristen yang mampu menjawab sayembara saya 20 juta? Hah? Karena kalian hanya diperengi dengan itu. Si cuplis itu yang ada dalam diri kalian tuh. Saya ngajarin kalian. Takbiran ya, Gurunda. Sampai malam takbiran ya? Iya, Bun. Ya, siap. Gak ada yang sanggup, gak ada yang sanggup. Kenapa? Karena mereka makan tidur bersama dengan setan. Otaknya buntu. Bukan otaknya buntu, memang setan di dalam. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin, kata Allah. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis